Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem hukum di Indonesia. Nah, sebelumnya ada baiknya untuk lebih dulu mengetahui tentang kompetensi dasarnya atau KADI-nya. Nah, untuk KADI-nya yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya yaitu menjelaskan pengertian hukum, kemudian menguraikan penggolongan hukum. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat bersyukur, menunjukkan sikap disiplin, menjelaskan, menguraikan, membuat laporan, dan menyajikan hasil sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar ada baiknya semuanya mengetahui peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kan sistem hukum di Indonesia, selanjutnya pengertian hukum dan penggolongan hukum. Nah, sebelum kita belajar coba diperhatikan dulu gambar yang ditampilkan di video. Nah, kemudian pengertian hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum. Nah, menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Nah, selanjutnya pengertian hukum menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Nah, selanjutnya pengertian hukum menurut G. Siti Simorangkir dan Warjono Sastroporanoto. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambil yaitu tindakan dengan hukuman. Nah, selanjutnya penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum semuanya itu ada 8. Nah, untuk yang pertama yaitu hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya itu terbagi lagi ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat. Selanjutnya hukum berdasarkan tempat berlakunya, hukum internasional, hukum nasional, hukum asing, dan hukum gereja. Selanjutnya hukum berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, kemudian di nomor 4 ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Nah, itu terbagi 2, ada ius constitutum dan ius constituendum. Kalau ius constitutum itu hukum yang berlaku saat ini, sedangkan ius constituendum itu hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya untuk nomor 5 itu hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Di nomor 5 ini hukum terbagi menjadi 2, ada hukum material dan kemudian ada hukum formal. Selanjutnya di nomor 6 ada hukum berdasarkan sifatnya. Di sini hukum terbagi menjadi 2. Jadi berdasarkan sifatnya itu yakni ada hukum memaksa dan hukum mengatur. Nah, selanjutnya di nomor 7 ada hukum berdasarkan wujudnya. Nah, di hukum berdasarkan wujudnya ini ada hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, yang terakhir ada hukum berdasarkan isinya. Nah, di hukum berdasarkan isinya ini terbagi menjadi 2, ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, hukum publik ini merupakan
dan hukum negara. Jadi hukum publik ini terbagi menjadi hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Nah, untuk hukum privat itu terbagi menjadi dua, ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.